Oke, welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue akan ajak teman-teman sekalian untuk keliling kota Jakarta. Nggak keliling sih, tapi gue akan ngajak kalian untuk ke beberapa tempat yang menjadi tempatnya atau pusatnya kota Jakarta dan mengunjungi beberapa mall yang ada di Jakarta. Karena kenapa? Tepat hari ini 15 Maret 2020 ini sedang maraknya atau bertepatan dengan puncaknya coronavirus issue disease. Jadi hari ini nanti kita akan cek bersama-sama bagaimana perkembangan virus corona yang ada di Indonesia pada saat ini sudah mencapai berapa orang atau berapa kasus, atau adakah yang bisa disembuhkan, atau beberapa adakah yang menjadi kasus kematian untuk dari virus corona ini. Yuk kita cek dari sekarang nih ya, tepat 14.30 gue akan coba screen recording untuk perkembangan virusnya sampai sejauh mana yang ada di Indonesia. Oke, jadi di gisandata.maps.argis.com kita bisa tahu nih gimana perkembangan virus corona yang ada di dunia. Nah, dimulai dari negara Cina. Di beberapa bagian negara Cina ini sudah terlihat merah-merahnya dan pastinya banyak kasus di sini. Jadi di website ini kita bisa tahu berapa banyak kasus yang terjadi, berapa orang yang disembuhkan, dan berapa kematian yang ada di negara tersebut. Nah, ini untuk Indonesia ya. Oke, tepat di 15 Maret 2020 ini di jam 14.30 kasus atau orang yang terinfeksi oleh virus corona di Indonesia ini mencapai 96 orang seperti yang kita lihat tadi. Dan gue akan membahas general bagaimana virus corona ini bisa menyebar melalui dari manusia ke manusia. Jadi virus corona ini diduga berasal dari kebiasaan atau maraknya atau senangnya orang-orang memakan binatang atau hewan-hewan liar yang dimakan secara mentah. Diduga ya, baru dugaan apakah virus tersebut berasal dari gemarnya memakan binatang hewan-hewan yang liar dan tidak matang, dimasak secara matang, atau bisa jadi ada kemungkinan lain sampai sekarang masih dalam penelitian. Yang jelas virus corona ini berasal atau berasal dari kota Wuhan di Cina dan menyebar melalui bisa dari cairan tubuh manusia atau keringat dari telapak tangan. Karena di telapak tangan ini tadi gue research sebentar, jadi bisa kayak mengandung lemak, atau keringat di dalam keringat itu bisa mengandung lemak, dan kalau kita menyentuh barang, virus itu akan hidup di barang tersebut dan begitu seterusnya. Jadi kayak bisa disentuh manusia lain, terus disentuh lagi, ya begitu kurang lebih. Jadi si virus corona ini bisa dibilang dia virus yang melompat dari manusia ke barang, barang ke manusia gitu. Nah, untuk kasus di Indonesia, sebelumnya Indonesia bahkan bisa dibilang aneh juga kenapa Indonesia pada saat beberapa minggu kemarin atau 1 bulan kemarin belum ada orang yang terinfeksi di Indonesia. Tapi saat ini sudah banyak orang yang mulai terinfeksi, yaitu sekitar 90-an orang tadi yang udah kita cek bareng-bareng. Dan gua akan ajak kalian nih untuk bagaimana suasana kota Jakarta menghadapi si virus corona ini. Gue akan ajak kalian untuk kedua mall, yaitu Plaza Indonesia dan Grand Indonesia, untuk melihat suasana keramaian di pusat kota Jakarta. Bagaimana perkembangannya, apakah ada pergerakan atau kegiatan manusia yang entah ada panic buying atau malah jadi sepi banget. Ya, kita akan lihat bareng-bareng. Ini akan bisa jadi dokumentasi untuk gue pribadi atau untuk bisa dilihat di tahun-tahun kemudian. Jadi inilah Jakarta menghadapi coronavirus disease.
Saat ini gue lewat Roxy nih, daerah Roxy. Biasa kalau gue dari Grogol mau ke Grand Indonesia itu pasti lewat Roxy. Dan jalanan ini biasanya sih macet ya. Ini kita lihat kayak lumayan lowong sih. Ya, tapi nggak yang terlalu sepi kalau kayak jalanan Jakarta pada saat musim-musim mudik atau musim-musim lebaran gitu. Tapi lumayan sepi sih ini. Oke, gue udah sampai Harmoni nih sekarang. Tapi yang sedikit menggelitik tadi gue sempet, ini gue mau putaran balik, sempat lihat ada tumpukan busway gitu. Tumpukan Transjakarta bus yang ada di busway-nya. Jadi di halte Harmoni itu lagi ada penumpukan gitu, kita lihat bareng ya. Dan ini kayak banyak banget gitu busnya. Lihat, gua ngerti kayaknya orang-orang pada males juga kalian naik transportasi umum. Nah, ini jalanannya lumayan rame nih di Harmoni. Nah, ini di baliknya juga busnya banyak banget tuh. Nggak kayak biasanya sih. Kalau biasanya kan nunggu bus di halte Harmoni ini kayak jarang gitu kan, sekalipun ada juga kayak ya walaupun ini sentral bus. Ini baru banget sampai Sarinah. Oke, kita lihat gimana suasananya. Kayak orang-orang jalan di sekitar sini sih sepi ya, di tempat orang jalan kaki. Dan Transjakarta pun gue lihat sih sejauh ini lumayan jarang lewat. Sekarang padahal pukul 15.00. Biasa sih udah ada pergerakan orang sih jam-jam segini. Di pinggir-pinggir jalan nggak ada orang gitu, jarang. Ternyata nggak terlalu sepi banget sih, cuma ya ini tergolong Jakarta yang lumayan lowong. Sampai nih di Grand Indonesia, gue akan parkir di GI dulu. Nanti gue akan survei dari GI, kita jalan sampai ke Plaza Indonesia. Gimana di dalam mall, apakah ada panic buying atau orangnya biasa aja, atau apakah ada situasi khusus atau seperti apa, nanti kita lihat ke dalam ya. Oke, gue udah dari parkirannya. Kita akan lihat aja gimana suasana di dalam. Nah, di Mall Grand Indonesia ini bisa dibilang aktivitas manusia yang ada di dalam mall ini ya bisa dibilang masih cukup kondusif. Tapi ini adalah Grand Indonesia yang tergolong sepi ya. Ya,
ternyata kayak masih banyak kumpulan orang sih di coffee shop gitu. Masih gue lihat aktivitas masih normal, jadi kayak gue belum merasakan sepi banget yang gimana sih. Oke. Bisa kita lihat ya, ini nggak terlalu sepi sih. Nah, ini di entrance lobby-nya juga masih ada kegiatan. Dan gua akan cek di supermarketnya gimana suasana supermarketnya, apakah ada panic buyer atau suasananya normal aja. Kita lihat ya. Ini stok tisu di Food Hall Grand Indonesia masih banyak sih, dimana negara-negara seperti kayak Jepang dan Italy justru malah tisu yang kurang dan susah dicari stoknya. Nah nih, stok tisu gila, hampir kayak 2 rak panjang. Ini tisu lagi. Masih banyak sih di Food Hall Grand Indonesia ini. Oke, tadi gue udah tanya sama mbaknya hand sanitizer gimana di sini. Mereka jawab habis, karena udah pasti banget sih hand sanitizer untuk perang melawan corona. Jadi habis. Yang gue nggak tahu tempatnya di mana, bahkan tulisannya juga udah nggak ada nih, kayaknya emang udah habis. Itu. Oke, dari GI gue akan coba ke mall sebelahnya di GI, yaitu Plaza Indonesia. Kita lihat gimana suasana di sana ya. Oke, jadi di 15 Maret 2020 Grand Indonesia masih tergolong aman dan sepertinya masih agak banyak juga sih pengunjungnya yang datang ya. Gue nggak tahu kalau di mall-mall lain kayak gimana, tapi ini kita ngambil 2 contoh mall aja yang biasanya nggak pernah sepi gitu. Tadi sepi banget sih enggak, cuma ya tergolong lumayan sepi lah ya. Oke, kita akan ke PI nih. Biasa sih PI nggak begitu ramai kayak GI ya. Cuma gue pengen tahu aja gimana situasi dan kondisinya gitu. Ya udah, ikutin terus. Oke, gue udah sampai di Plaza Indonesia dan bedanya kalau tadi di Grand Indonesia itu dia tidak diperiksa termometer suhu di tubuh kita, tubuh si pengunjungnya. Cuma kalau di PI tadi barusan gue dicek gitu, suhu gue 35,5, jadi masih normal ya, walaupun sebenarnya dalam masa inkubasinya si coronavirus itu 1 sampai dengan 14 hari dia bisa menularkan orang juga melalui keringat atau benda-benda yang dia pegang gitu. Walaupun belum muncul gejalanya, tapi biasanya gejala muncul di hari kelima katanya. Tapi nggak tentu juga, pokoknya range-nya 1 sampai 14 hari gitu. Ini suasana mall ya. Ya seperti biasa lah, Plaza Indonesia nggak terlalu ramai sih ya. Tapi apakah ini cukup sepi untuk ukuran weekend di Jakarta? Tapi coffee shop nggak di GI, nggak di PI, masih sama sih, rame.
Oke, jadi kesimpulan liputan gue atau vlog gue kali ini di 15 Maret 2020, di mana barusan Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo sudah menghimbau masyarakatnya untuk tetap ada di dalam rumah. Jadi kayak ngeluarin hashtag di rumah aja. Itu masih beberapa masyarakat masih percaya diri untuk tetap berada di ruang publik atau di tempat umum, dimana himbauan tersebut tidak terlalu berpengaruh untuk beberapa orang. Jadi bisa dilihat kayak pusat kota di weekend ini masih tetap ada kegiatan gitu. Dan kesimpulan berikutnya, di dua mall ini atau di tepatnya ada di pusat kota DKI Jakarta di 15 Maret 2020, di mana Indonesia sudah berperang melawan coronavirus. Jadinya masih banyak beberapa masyarakat Indonesia atau masyarakat Jakarta yang masih tetap melakukan kegiatan seperti biasanya pada saat weekend gitu. Oh ya, sambil berjalan gue mau ngasih tahu kalian untuk tipsnya menghadapi si coronavirus ini. Gue juga sambil berperang juga, bukan berarti gue bebas dari virus ini. Gue juga sama, gue ketakutan juga. Di mana-mana gue masih kayak bawa si hand sanitizer. Terus kalau ada toilet, di mana gue ke toilet ya gue sempetin untuk cuci tangan gitu. Terus jangan lupa kalau kalian merasa flu atau demam, sebaiknya nggak usah keluar rumah. Kalaupun terpaksa keluar rumah, kalian harus pakai masker gitu. Dan kalau misalnya kalian bersin di tempat umum, bisa dengan cara ini. Jadi jangan ditutup pakai tangan gitu. Siapa tahu tangan yang lo tutup pakai buat muka lo bekas pegang si benda-benda yang ada si virus coronanya gitu. Oke, itu aja tipsnya. Ini Jakarta lumayan sepi sih. Oke, gue mau tambahin sedikit nih. Jadi virus atau wabah seperti COVID-19 atau MERS atau flu babi atau SARS itu akan sembuh dengan sendirinya, atau bukan sembuh, jadi kayak hilang dengan sendirinya si wabah ini apabila banyak orang yang tertular dan sembuh gitu. Jadi kayak orang yang sembuh dari virus-virus atau wabah ini, itu kemungkinan besar dia tidak akan tertular lagi dari si virusnya ini. Jadi dia akan membentuk imun baru untuk tidak menularkan lagi. Jadi dengan kata lain, si wabah ini akan hilang apabila semakin banyak orang yang menderita dan sembuh dari si penyakit ini, sehingga si virus ini tidak punya orang lagi untuk ditularkan gitu loh. Tapi kan ini butuh waktu dan gimana caranya si fasilitas kesehatan di setiap negara itu bisa menampung orang-orang yang terkena wabah tersebut. Nah, dengan himbauan presiden kita untuk di rumah aja, itu udah sangat benar sih. Jadi kayak kita bisa mengurangi resiko untuk tertular gitu. Dan akan banyak orang yang bisa, gimana sih, kita harus putuskan si rantai penularan itu dengan cara tidak berkumpul di tempat keramaian, atau tetap pergi ke konser, atau tetap ke mall. Ya kalau nggak penting-penting amat jangan lakukan itu, karena kita nggak tahu resiko itu akan datang kapan gitu. Resiko itu akan tetap ada selama kita ada di luar rumah dan berkumpul di tempat keramaian gitu. Jadi kayak sebenarnya gue juga nggak di rumah aja. Tadi kayak gue bikin konten ini untuk meliput, untuk melihat keadaan di Jakarta seperti apa, walaupun presiden sudah menghimbau masyarakatnya untuk tetap di rumah. Tapi ternyata dari hasil liputan tadi atau dari hasil vlog gue tadi, masih cukup banyak orang yang di luar rumah yang berkegiatan bahkan di coffee shop gitu. Jadi ya gue nggak menyalahkan satu kelompok orang ataupun siapapun. Kalian bisa berpendapat sendiri.
sebaiknya seperti apa gitu. Ya gitu. Oke, Sekian deh. saatnya gue pamit nih. Jangan lupa sebelum menyentuh muka, pastikan kita sudah menggunakan hand sanitizer atau bercuci tangan. Sehat selalu guys. See you in the next vlog.